Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan pelajaran kita yang sebelumnya kita sampai kepada pembahasan tentang fokus daripada ajaran dasar GMAK, Gereja Mahasiswa Advent ke-7, yang adalah Laodikia itu sendiri. Itu adalah pada bilik yang maha suci. Dan kita telah mengetahui bahwa di dalam penyataan Daniel 8 ayat 14, Tuhan mau menyatakan bahwa fokusnya itu bukan pada nubuatan 2300 petang dan pagi, tetapi itu kepada bilik yang maha suci. Tetapi kenapa nubuatan 2300 petang dan pagi itu penting? Karena itu adalah sebagai tolok ukur atau sebagai starting point di mana setiap pribadi akan sampai kepada fokus yang Tuhan mau nyatakan tentang bilik yang maha suci. Tanpa 2300 maka kita tidak akan mengerti apa itu bilik fokus yang Tuhan mau tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, dan bukan perhitungan tahun nubuatan yang lain selain daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Tanpa nubuatan ini maka kita tidak akan sampai kepada fokus, dan dengan menggunakan nubuatan 2300 lah yang Tuhan tetapkan dalam Daniel 8 ayat 14, maka kita akan melihat kepada yang Tuhan mau, yaitu fokus. Nah, sekarang kita melihat bahwa ajaran dasar GMAK itu sendiri adalah bilik yang maha suci. Sebenarnya apa itu pekabaran bilik yang maha suci? Mari kita perhatikan kelanjutannya. Apakah itu pekabaran bilik yang maha suci? Kita saat ini akan masuk kepada hubungan antara pekabaran bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat ketiga. Nah, sebelum kita memulai pekabaran ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon kuat kuasa-Mu, roh suci-Mu menguasai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau mau memberikan kepada kami pelajaran kebenaran firman-Mu yang Engkau mau kami mengerti. Terpujilah Engkau Bapa untuk semuanya ini, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baiklah, saat ini mari kita perhatikan apa hubungan antara bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat yang ketiga. Setelah kita mengerti bahwa ajaran dasar gereja Mahasiswa Advent ke-7 itu sendiri adalah pekabaran bilik maha suci. Kita klik di sini. Apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam buku Early Writing halaman 254 paragraf pertama. Di sana dikatakan pekabaran malaikat ketiga menutup pekabarannya dengan pernyataan ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan imannya Yesus. Saya mau untuk kita sedikit mengerti dari kalimat ini yang khususnya terdapat dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang memelihara. Di sini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya menyatakan hukum Allah, tetapi sebenarnya di dalam penerjemahan bahasa aslinya itu bukan hukum Allah, tetapi itu adalah hukum ilahi. Dan di sana kalau dalam bahasa Indonesia kita melihat di sini terjemahannya adalah iman kepada Yesus, namun sebenarnya itu adalah imannya Yesus. Jadi kita boleh melihat di sini ya perbedaan terjemahan yang terjadi, tetapi dengan melihat pengertian yang sebenarnya maka kita akan diluruskan kepada pengertian yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, pekabaran malaikat ketiga menutup pekabarannya dengan pernyataan ini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukum ilahi dan imannya Yesus. Sebagaimana ia mengulangi kalimat ini, dia menunjuk ke bait suci sorgawi. Pikiran semua orang yang memeluk pekabaran ini diarahkan ke bilik yang maha suci, di mana Yesus berdiri di hadapan tabut perjanjian dan melakukan pengantaraannya yang terakhir bagi semua orang yang oleh mana rahmat masih diberikan kepadanya dan kepada mereka yang secara tidak sengaja melanggar hukum-hukum Tuhan. Apa yang kita boleh lihat di sini?
ketika pekabaran malaikat ketiga itu dia menyatakan pekabaran malaikat ketiga yang terdapat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, ternyata malaikat itu dia menunjuk ke bilik yang maha suci di mana Yesus sedang berdiri di hadapan tabut perjanjian, dan dia melakukan pengantaraannya yang terakhir bagi seluruh umat manusia yang oleh mana rahmat Tuhan masih diberikan, dan kepada mereka yang oleh mana mereka melanggar hukum-hukum Tuhan tanpa disengaja. Dengan kata lain, berdasarkan kutipan ini, poin yang kita boleh lihat sekarang adalah pekabaran malaikat ketiga pada waktu dia menyerukan Wahyu 14 ayat yang ke-12, dia menunjuk ke bilik yang maha suci. Itu poin yang akan kita perhatikan saat ini ya. Jadi pekabaran malaikat ketiga ketika dia menyampaikan pekabaran malaikat ketiga Wahyu 14 ayat yang ke-12, dia menunjuk ke bilik yang maha suci di mana Yesus sedang melakukan pengantaraannya yang terakhir. Nah, sekarang kita melihat lagi pada kutipan yang lain di dalam Spirit of Prophecy volume 4 halaman 275 paragraf yang kedua. Apa yang Tuhan nyatakan lewat pernyataan ini? Dikatakan, those who had accepted the light, mereka yang telah menerima terang sehubungan dengan pengantaraan Kristus dan kekekalan hukum ilahi, menemukan bahwa semua kebenaran ini dinyatakan di dalam pemandangan pekabaran malaikat ketiga. Apa yang saudara dan saya boleh lihat di sini bahwa mereka yang menerima pekabaran tentang pengantaran Kristus di bilik yang maha suci, karena ini berbicara tentang kekekalan hukum Allah, ditemukan di sana bahwa semua kebenaran ini berada pada pemandangan yang terdapat dalam pekabaran malaikat ketiga. Jadi pada poin ini kita melihat bahwa pekabaran bilik yang maha suci di dalam pemahaman bilik yang maha suci itu menunjuk kepada pekabaran malaikat ketiga. Sementara kutipan yang sebelumnya dia menyatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga dia menunjuk kepada bilik yang maha suci, dan pada kutipan seterusnya setelah itu dia menyatakan bahwa pekabaran bilik yang maha suci menunjuk kepada pekabaran malaikat ketiga. Jadi kedua-duanya saling menunjuk. Baik bilik maha suci menunjuk kepada pekabaran malaikat ketiga, dan pekabaran malaikat yang ketiga yang menunjuk ke bilik yang maha suci. Ini adalah dua hal yang kita lihat bahwa kedua-duanya saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Jadi kedua pekabaran ini bukanlah pekabaran yang bertepuk sebelah tangan, tetapi keduanya saling menyatakan satu dengan yang lainnya. Inilah yang kita boleh lihat di mana hubungan antara pekabaran malaikat yang ketiga dan bilik yang maha suci, keduanya itu saling menunjuk satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita melihat tentang waktu awal dan waktu akhir dari kedua pekabaran ini? Mari kita perhatikan perbandingannya. Kalau kita berbicara tentang bilik yang maha suci di dalam buku Early Writings halaman 42 paragraf pertama, di sana dinyatakan, this door was not opened. Pintu ini tidaklah terbuka sampai pengantaran daripada Yesus itu berakhir di dalam bilik yang suci pada bait suci di tahun 1844. Dan kemudian Yesus bangkit dan kemudian dia menutup pintu dari bilik yang suci, dan kemudian ia membuka pintu di bilik yang maha suci, dan kemudian ia melewati tabir yang kedua, di mana saat ini dia sekarang sedang berdiri di hadapan tabut, dan yang oleh mana iman dari umat Israel saat ini berada di sana. Jadi gambaran apa yang kita boleh perhatikan di sini? Pertama, kita lihat bahwa bilik yang maha suci di tahun 1844 di sana Yesus dia mengakhiri tugasnya di bilik yang suci, kemudian dia menutup, kalau bahasa tulisan nubuatan sini dikatakan ia menutup pintu yang ada di bilik yang suci. Artinya pekerjaan di bilik yang suci sudah selesai. Kemudian dia membuka pintu bilik yang maha suci, kemudian dia masuk, dia melangkah pada bilik yang maha suci. Pelajaran apa yang kita boleh
dapati di sini? Pelajaran apa yang kita boleh dapati di sini? Di sini kita bisa melihat bahwa waktu awal dari pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci itu dimulai sejak tahun 1844. Kita perhatikan di sini, then Jesus rose up and shut the door of the holy place. Dan kemudian Yesus berdiri. Apa artinya Yesus berdiri? Di sana menyatakan bahwa Yesus berdiri adalah sebuah penyataan daripada, kalau di dalam pengadilan, kalau bilang berbicara tentang berdiri, itu adalah sesuatu yang telah diakhiri. Ya, jadi berbicara tentang di bilik yang suci, Yesus berdiri artinya pelayanan di bilik yang suci telah berakhir. Kemudian dia menutup pintu, artinya dia telah berdiri dan dia menutup pintu dari bait suci, dan dia membuka pintu di bilik yang Maha Suci. Penyataan Roh Nubuatan mengatakan bahwa dia berdiri. Sebagaimana Stefanus melihat pada waktu Yesus memasuki bilik yang suci, dia melihat Yesus berdiri, artinya ada sebuah pelayanan yang telah selesai dan Yesus memulai pelayanannya di bilik yang suci. Maka di sini juga Nyonya White melihat Yesus berdiri. Ya, di tahun 1844 dia berdiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bukti yang menyatakan bahwa Yesus berdiri pada Alkitab? Mari kita lihat sebuah bukti yang sederhana yang ingin saya tunjukkan di sini. Kalau kita perhatikan di dalam buku Wahyu pasal yang 11 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Yesus di sana ada Wahyu pasal 11 ayat 1, itu ada perintah, kalimat perintah yang dinyatakan di dalam sebuah penglihatan. Di sana dikatakan bangunlah, ada kalimat perintah, kemudian ukurlah. Kemudian di situ dari bangun, mengukur, dan kemudian yang diukur adalah bait suci. Nah, kita perhatikan dari kata Wahyu pasal 11 ayat 1 itu, kata bangun di sana adalah siap sedia untuk melakukan sesuatu. Berarti ada sesuatu yang apa? Siap untuk dilakukan, tetapi ada juga hal yang dia tinggalkan. Jadi di sini dikatakan dia bangun. Ya, kata bangun Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian apa yang dia lakukan? Di sana bahasa aslinya adalah mengukur, metreo. Kata metreo ini dia memiliki pengertian sama dengan mengadili. Jadi kata bangun di sana adalah egero, adalah siap untuk melakukan sesuatu. Kemudian di sana ada kata mengukur, itu metreo adalah mengadili. Dan kemudian apa yang diukur? Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dia katakan bahasa aslinya adalah naos, itu adalah refer kepada bilik yang Maha Suci. Jadi ini adalah sebuah penyataan tentang tempat, ya, tempatnya di bilik yang Maha Suci. Di sana ada peralatan yaitu mezbah, kemudian ada orang yaitu yang beribadah di dalamnya, dan kemudian 3 hal yang menggambarkan tentang sistem upacara tahunan pada bait suci, khususnya di bilik yang Maha Suci, di dalam bait suci secara lambang. Apa yang kita boleh lihat di sini itu adalah penyataan yang menyatakan bahwa bangunlah dan ukurlah bait suci. Itu sama dengan satu perintah untuk memulai kegiatan penghakiman terhadap umat Tuhan pada penggenapan sistem upacara bilik yang Maha Suci yang dinyatakan dalam Nubuatan 2300 petang dan pagi, Daniel 8 ayat 14. Jadi berdasarkan pernyataan Alkitab, di sana ada pernyataan di mana Yesus di tahun 1844 melakukan satu fase pelayanan di bilik yang Maha Suci untuk menghakimi, mengukur, dan itu diawali dengan kata bangun. Bangunlah. Jadi kata bangunlah ini adalah kata yang menyatakan bahwa Yesus telah mengakhiri pekerjaannya sebelumnya dan ia siap untuk melakukan sebuah pekerjaan yang lain di bilik yang Maha Suci. Jadi kita boleh melihat bahwa dengan kata lain, pelayanan Yesus itu sendiri, ketika Nyonya White katakan bangunlah dan ukurlah bait suci itu, di sana kita boleh melihat tentang kalimat yang Yesus nyatakan di sana dengan kalimat kata rose up, dia berdiri. Sebagaimana Nyonya White menyatakan hal yang sama, maka di situ pun juga ada penyataan daripada Alkitab di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 yang menyatakan Yesus berdiri. Jadi itu adalah sebuah pernyataan bahwa dia mengakhiri pelayanannya di bilik yang suci dan memulai pelayanan di bilik yang Maha Suci. Itu adalah waktu awal daripada bilik yang Maha Suci di tahun 1844. Sekarang kita lihat bagaimana dengan pekabaran malaikat yang ketiga.
Kita perhatikan di sini, kalimat itu menyatakan di dalam buku Evangelism halaman 695 tahun 1883. Di sana dikatakan, kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan terus maju dalam kesatuan. Saya mau garis bawahi di sini adalah kata kesatuan, ya. Jadi sejak tahun 1844-nya, saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia ini, niscaya mereka sudah melihat keselamatan dari Ilahi. Kristus pasti sudah datang. Gambar apa yang kita boleh lihat di sini? Di sana ada sebuah pernyataan di tahun 1844 Tuhan sudah menyebutkan umatnya di dalam sebuah gambaran bukan independensi atau bentukan kelompok-kelompok, tetapi Tuhan menyatakan sini di dalam bentukan kesatuan. Umat Tuhan di dalam bentukan kesatuan sejak tahun 1844. Gambaran apa yang kita bisa melihat di sini? Mereka di tahun 1844 pada masa kekecewaan itu, kalau di dalam kesatuan menerima pekabaran malaikat ketiga. Kemudian lihat, setelah menerima ada sebuah kalimat lanjutan yang mengatakan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia. Gambaran apa yang kita boleh perhatikan di sini? Setelah menerima di dalam satu kesatuan, maka akan terjadi di sini kuasa Roh Kudus yang akan mengumandangkannya kepada dunia. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus tidak akan terjadi kepada umat Tuhan secara kesatuan untuk mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga kalau umat Tuhan di dalam kesatuan tidak menerima pekabaran malaikat ketiga. Gambaran apa yang kita bisa lihat di sini? Hal itu menyatakan dengan jelas bahwa kuasa Roh Kudus itu terjadi, yaitu hujan akhir untuk memimpin umat Tuhan mengadakan seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Itu terjadi kalau umat Tuhan menerima pekabaran malaikat ketiga di dalam kesatuan. Dan dengan kata lain, berdasarkan kutipan ini juga kita boleh ketahui bahwa pekabaran malaikat ketiga telah dimulai dari tahun 1844. Jadi kita perhatikan, di tahun 1844 pekabaran bilik yang maha suci telah dimulai. Di tahun 1844 juga pekabaran malaikat yang ketiga dimulai. Dan kalau itu ditolak, maka tidak ada hujan akhir. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan di sini kepadanya, niscaya mereka sudah melihat keselamatan dari Ilahi. Kristus pasti sudah datang. Perhatikan baik-baik apa yang menentukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Gambarannya cuma sederhana. Kalau umat Tuhan di dalam kesatuan menerima pekabaran malaikat ketiga, sehingga kuasa hujan akhir itu terjadi dan kita dapat mengumandangkan pekabaran malaikat ketiga. Sekali lagi, pekabaran malaikat ketiga kepada dunia ini. Jadi dengan kata lain, Kristus pasti sudah datang. Ini di tahun 1883 merujuk Yesus sebenarnya sudah harus datang. Tetapi Yesus belum datang karena umat Tuhan belum menerima pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan telah karuniakan sejak tahun 1844 di dalam kesatuan. Dengan kata lain, saat itu pada masa kekecewaan itu umat Tuhan masih belum dapat menerima pekabaran itu di dalam kesatuan. Siapa yang menerimanya? Yang kita ketahui secara jelas baru Nyonya White dan juga Hiram Edson dan juga dua orang lainnya. Itu yang kita boleh lihat. Perhatikan baik-baik. Kuasa yang menggerakkan orang banyak dengan begitu hebat pada pergerakan tahun 1844 kembali akan dinyatakan. Pekabaran malaikat ketiga akan terus berlanjut, bukan dengan nada yang berisik, melainkan dengan suara yang nyaring. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa pekabaran malaikat ketiga itu adalah pekabaran seruan nyaring, dan itu akan berlanjut kalau ketika Tuhan berikan itu sejak tahun 1844, dan itu bisa menjadi seruan nyaring ketika umat Tuhan menerima pekabaran itu dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia.
pada kedua kutipan yang kita bisa lihat sekarang ini menjelaskan secara sederhana bahwa pekabaran malaikat ketiga dimulai sejak tahun 1844. Dan juga hal yang sama terjadi kepada bilik yang maha suci yang dimulai sejak tahun 1844. Mari kita lihat kutipan selanjutnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kedua-duanya ini memiliki persamaan waktu. Bisa aja tahun 1844 tetapi memiliki bulan atau waktu yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan kutipan ini di dalam buku Early Writings halaman 254 paragraf yang pertama. Dikatakan di sana, ketika pekerjaan Yesus berakhir di tempat yang suci dan ia masuk ke dalam tempat yang maha suci, ia berdiri di muka peti perjanjian yang berisi hukum ilahi. Ia menyuruh malaikat lain yang berkuasa dengan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Apa yang kita bisa lihat di sini? Tuhan mau menyatakan bahwa ketika pekerjaan Yesus itu berakhir di bilik yang suci, ia masuk ke bilik yang maha suci. Pertanyaannya, kapan dia kemudian ia berdiri di sana di muka peti perjanjian yang berisi hukum Allah? Ia menyuruh malaikat yang lain berkuasa dengan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Jadi kapan Yesus masuk ke bilik yang maha suci? Di tahun 1844. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci? Di sana dia mulai memerintahkan agar pekabaran malaikat ketiga mulai diberitakan kepada dunia. Jadi dengan kata lain kita boleh melihat di sini bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran yang dimulai ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Kalau pekabaran Yesus belum masuk ke bilik yang maha suci, maka pekabaran malaikat ketiga belum dimulai. Jadi kapan dimulainya itu? Pekabaran malaikat ketiga sekali lagi dimulai pada saat Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Sekali lagi dalam Spirit of Prophecy volume 4 halaman 273 paragraf yang kedua, di sana Nyonya White menyatakan bahwa ketika Kristus memasuki bilik yang maha suci di bait suci surgawi untuk melakukan pekerjaan pengantaraannya yang terakhir atau untuk penutupan pekerjaan pengantaraannya, dia memerintahkan kepada hamba-hambanya satu pekerjaan rahmat terakhir yang diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran amaran dari pekabaran malaikat ketiga Wahyu pasal yang ke-14. Apa yang kita bisa lihat di sini di dalam kutipan ini secara sederhana mau menggambarkan bahwa ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci, maka dia memerintahkan agar pekabaran malaikat ketiga itu harus diberitahukan oleh para hamba-hambanya di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Pekabaran apa itu? Perhatikan baik-baik. Itu adalah pekabaran rahmat terakhir. Sekali lagi, itu adalah pekabaran rahmat terakhir yang diberikan kepada dunia. Tetapi di sana juga ada penyataan bahwa itu adalah pekabaran amaran. Jadi pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran rahmat terakhir, tapi itu juga adalah amaran. Kenapa rahmat terakhir? Karena itu adalah pekabaran yang diberikan kepada umat Tuhan yang oleh mana mereka belum mengenal kebenaran pekabaran malaikat ketiga. Itulah yang disebut dengan rahmat terakhir. Tetapi kalau mereka mencoba untuk menolak, maka itu adalah amaran bagi mereka. Jangan tolak. Kenapa? Kalau engkau tolak, ini adalah yang terakhir. Tidak ada lagi selanjutnya untuk kalian. Jadi Tuhan mau mengamarkan kepada umat-umat Tuhan yang di dalam, jangan menolak, karena inilah yang terakhir. Itu akan menjadi bahaya kepadamu. Tetapi kalau engkau kepada umat-umat Tuhan yang belum mengetahuinya, ini adalah rahmat yang terakhir, yang oleh mana Tuhan mau memanggil mereka dari luar ke dalam. Kapan dimulainya? Sekali lagi kita perhatikan di sini. Berdasarkan kutipan nubuat, dia menyatakan pada saat Yesus memasuki bilik yang maha suci, dia memerintahkan hamba-hambanya untuk memberitakan pekabaran rahmat terakhir yang diberikan kepada dunia, dan itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Baiklah, sekarang kita melihat bagaimana dengan waktu akhirnya. Kalau waktu awalnya kita telah pelajari, itu adalah dimulai sejak tahun 1844 ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga mulai. Bagaimana dengan pekabaran
waktu akhir dari bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat yang ketiga. Di dalam buku Kemenangan Akhir bab yang ke-39 paragraf yang kedua, atau di sini di halaman 613 paragraf yang kedua, referensi bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, bila mana pekabaran malaikat yang ketiga itu berakhir, maka kemurahan ilahi tidak lagi mengadakan pembelaan terhadap orang-orang yang bersalah di dunia. Kemudian Yesus menghentikan pengentaraannya di dalam bait suci sorgawi di atas. Ia mengangkat tangannya dengan suara nyaring. Ia berkata, sudah terlaksana. Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Ketika pekabaran malaikat ketiga itu berakhir, maka Yesus selesai juga di dalam pekerjaan pengantaraannya. Dia keluar dari bilik yang maha suci karena dia akan menyatakan sudah terlaksana, sudah selesai. Apa yang kita boleh lihat di sini? Di waktu awal Yesus masuk ke bilik yang maha suci, kemudian dia memerintahkan pekabaran malaikat ketiga itu dimulai. Dan ketika pekabaran malaikat ketiga itu selesai di waktu akhir, maka Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Ketika dia masuk ke bilik yang maha suci, dia perintahkan pekabaran malaikat ketiga mulai. Dan kemudian ketika pekabaran di bilik yang maha suci itu, pekabaran malaikat ketiga itu telah selesai, dia keluar dari bilik yang maha suci. Ulangi. Waktu dia masuk ke bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga dimulai. Dan ketika pekabaran malaikat ketiga selesai, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Apa artinya? Mari kita perhatikan. Kalau dia masuk untuk pekabaran malaikat ketiga, dan ketika pekabaran malaikat ketiga berakhir dia keluar, berarti apa tujuan Yesus ketika dia masuk ke dalam bilik yang maha suci? Apa tujuan Yesus untuk berada di bilik yang maha suci? Cuma sederhana. Yang Yesus lakukan di bilik yang maha suci adalah untuk pekabaran malaikat ketiga. Karena apabila pekabaran malaikat ketiga selesai, lihat kutipannya ini, maka Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Jadi kalau pekabaran malaikat ketiga belum selesai, Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Jadi apa yang Yesus buat di bilik yang maha suci cuma sederhana. Yang dia buat adalah melakukan pekabaran malaikat ketiga. Dia memerintahkan kepada malaikat, dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyatakan pekabaran malaikat ketiga. Jadi gambaran apa yang kita bisa lihat di sini? Pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci adalah pekerjaan pekabaran malaikat yang ketiga. Tidak ada yang lain. Jadi sejak dari awal tahun 1844 kita telah melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga itu dimulai. Dan ketika pekabaran malaikat ketiga selesai, kita belum tahu waktunya kapan. Tetapi yang menentukan Yesus keluar dari bilik yang maha suci hanya satu hal, yaitu bila mana pekabaran malaikat ketiga itu berakhir. Dan kalau dia sudah berakhir, Yesus pasti keluar dari bilik yang maha suci. Dengan kata lain, pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan nyatakan itu adalah pekabaran yang akan mengakhiri pengantaraan Kristus di bilik yang maha suci. Atau dengan kata lain, bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran pengantaraan Kristus di bilik yang maha suci. Dan kalau itu adalah pekabaran pengantaran Kristus di bilik yang maha suci, ketika pekabaran malaikat ketiga selesai, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Oke, itu yang kita boleh lihat. Dengan kata lain, waktu pelayanan Yesus di bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat ketiga dari awal sampai kepada akhirnya adalah sama semuanya, ya. Awal sampai kepada akhir antara pekabaran malaikat ketiga dan bilik yang maha suci adalah sama. Kita sekarang telah melihat dua hal yang sama. Yang pertama, berdasarkan pointing atau menunjuk, saling menunjuk. Pekabaran malaikat ketiga menunjuk ke bilik yang maha suci, dan pekabaran bilik yang maha suci menunjuk kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Berbicara tentang waktu awal, pekabaran bilik yang maha suci dimulai tahun 1844 dan pekabaran malaikat ketiga dimulai tahun 1844.
Bagaimana dengan waktu akhir? Ketika pekabaran malaikat ketiga selesai, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dengan kata lain, dari waktu awal sampai waktu akhir sama semuanya. Pointing, saling menunjuk, dan juga waktu pelayanannya adalah sama. Sekarang mari kita lihat apa lagi yang kita bisa lihat di dalam hubungan antara pekabaran malaikat ketiga dan bilik yang maha suci. Berikut ini kita akan perhatikan dulu sebuah hubungan karena tadi kita telah lihat bahwa itu bilik maha suci. Kemudian hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga. Bagaimana dengan pekabaran malaikat 1 dan 2? Apa yang kita bisa lihat di sini? Mari kita perhatikan di dalam kutipan Roh Nubuat yang ia menyatakan, dikatakan begini. Pekabaran pertama dan kedua diberikan pada tahun 1843 dan 1844. Pertanyaannya adalah, kapan pekabaran malaikat ketiga itu start dikumandangkan kepada dunia? Berdasarkan yang Tuhan mau nyatakan di sini. Di sana, pekabaran malaikat ketiga dimulai sejak tahun 1843. Dan kemudian, kapan pekabaran dari malaikat kedua ini dinyatakan? Itu dinyatakan tahun 1844. Jadi, sekarang kita melihat pekabaran malaikat 1 dimulai dikumandangkan tahun 1843 dan pekabaran malaikat kedua dimulai dikumandangkan tahun 1844. Loh, bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga? Sementara kita ketahui bahwa pekabaran malaikat ketiga itu dimulai tahun 1844 juga. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui antara pekabaran malaikat 1, 2, dan ketiga, khususnya kedua dan ketiga? Karena kedua-duanya menyatakan dimulai tahun 1844 antara pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana kita ketahui itu? Sangat sederhana. Kita boleh melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga, bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga itu dimulai ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci. Dan Yesus masuk ke bilik yang maha suci itu tahun 1844 tanggal 22 Oktober. Dan itu artinya bahwa sebelum tanggal 22 Oktober tahun 1844 itu adalah milik daripada pekabaran malaikat kedua. Sama tahun tetapi beda bulan, ya. Jadi pekabaran malaikat kedua itu pada tahun 1844 sebelum 22 Oktober, sementara pekabaran malaikat ketiga dimulai di tahun 1844 mulai dari tanggal 22 Oktober dan seterusnya. Ya, jadi itu akan bisa kita lihat dengan jelas. Dan sekarang kita berada di dalam masa pekabaran malaikat yang ketiga. Tetapi ketiga-tiganya harus dikumandangkan. Perhatikan baik-baik ya. 1843, 1844, dan sekarang kita berada pada pekabaran 3 malaikat. Dan penyataan Roh Nubuatan katakan bahwa ketiga-tiganya ini harus dikumandangkan. Pekabaran-pekabaran ini harus disampaikan kepada dunia melalui bahan-bahan cetakan, melalui percakapan, tampilkan berdasarkan sejarah garis nubuatan perkara-perkara yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Gambaran apa yang kita boleh lihat pada pernyataan ini? Di sana dikatakan bahwa ketiga-tiga pekabaran ini harus disampaikan lewat bahan-bahan cetakan, percakapan, dan di sana itu menampilkan garis nubuatan perkara-perkara yang sudah terjadi dan akan terjadi. Apa artinya? Pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang menyatakan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sekali lagi, pekabaran ini menyatakan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sekarang ini kita lihat bagaimana kutipan selanjutnya menyatakan dalam early writing halaman 254. Paragraf yang kedua, dikatakan di sana pekabaran malaikat ketiga. Malaikat ketiga telah menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Tadi pada kutipan yang lainnya menyatakan bahwa pekabaran 3 malaikat menerangi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sekarang kita perhatikan di sini lagi bahwa pekabaran malaikat ketiga menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mana yang benar? Apakah harus perlu 2 kali kerja? Sehingga di sana dicatatkan pekabaran 3 malaikat, 1, 2, 3. Tiga-tiganya menyatakan lalu, sekarang, dan yang akan datang. Lalu sekarang bicara tentang pekabaran malaikat ketiga, dia juga berbicara menyatakan pekabaran masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mana yang benar? Apakah terjadi tumpang tindih di dalam menyampaikan pekabaran yang Tuhan berikan? Bukan seperti itu, bukan? Tetapi ada satu penyataan yang Tuhan mau maksudkan
dengan kedua kutipan ini. Mengapa yang satu bilang tiga-tiganya menyatakan masa lalu, pekabaran masa lalu, sekarang dan yang akan datang, dan yang sekarang ini pekabaran malaikat yang ketiga menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sebenarnya apa yang Tuhan mau nyatakan di sana? Mari kita perhatikan baik-baik. Di dalam buku manuskrip Releases volume 1 halaman 57 paragraf yang kedua, di sana dikatakan bahwa Injil, pekabaran Injil masa kini itu semuanya telah berada di dalam pekabaran malaikat ketiga, yang oleh mana dia telah mencakup pekabaran malaikat pertama dan yang kedua. Jadi gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Pekabaran malaikat ketiga, dia telah mencakup keseluruhan Injil, yang oleh mana pekabaran malaikat satu dan kedua telah ada di dalamnya. Jadi kalau dikatakan di sana pekabaran malaikat 1, 2, dan 3 menyatakan nubuatan lalu, sekarang, dan yang akan datang. Lalu kemudian pekabaran malaikat yang ketiga menyatakan 1, 2, menyatakan lalu, sekarang, dan yang akan datang. Maka itu berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga yang telah mencakup keseluruhan Injil, yang oleh mana di dalamnya itu telah terdapat pekabaran 1 dan 2. Sebagai gambaran sederhananya, di sini ada lampu 5 watt, ada lampu 15 watt, ada juga yang 25 watt. Kalau kita berbicara tentang lampu yang 15 watt, apakah yang 15 watt ini 25 sudah ada dalam 15? Tidak, bukan. Tetapi apakah yang 5 sudah ada dalam 15? Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang yang ke-25, maka sudah pasti kapasitas cahaya dari 5 watt dan yang 15 watt itu sudah termasuk di dalam cahaya lampu yang ke-25 watt. Dengan kata lain, ketika Tuhan mau menggambarkan tentang pekabaran malaikat ketiga ini di dalam hubungannya dengan pekabaran malaikat 1 dan 2, itu artinya bahwa di dalam pekabaran malaikat ketiga, Injil untuk masa kini semuanya telah berada di dalam pekabaran malaikat ketiga. Injil apa itu? Itu adalah Injil yang harus dikumandangkan kemana-mana, ke segala tempat. Karena itu adalah pekabaran masa kini. Jadi apa itu pekabaran masa kini? Pekabaran masa kini adalah pekabaran yang menyatakan pekabaran malaikat ketiga. Maafkan, maksud saya pekabaran masa kini adalah pekabaran malaikat ketiga. Jadi pekabaran inilah yang harus pergi ke seluruh dunia di dalam sebuah kejelasan yang besar dan juga kuasa yang besar. Itu pekabaran itu tidak boleh dikaburkan dengan teori-teori dan cerita jenaka daripada cerita-cerita fiksi manusia. Jadi yang Tuhan mau nyatakan bahwa pekabaran ini adalah sebuah pekabaran masa kini, dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran yang telah merangkum seluruh Injil, dan semuanya itu termasuk 1 dan 2 telah berada di dalam pekabaran malaikat ketiga. Dan pekabaran inilah yang menerangi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Kalau kita mau belajar tentang nubuatan yang menjelaskan dari masa lalu sampai kepada masa yang akan datang, maka kunci di dalam mempelajari nubuatan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan kalau saudara dan saya tidak mengerti pekabaran malaikat ketiga, bagaimana mungkin kita bisa melihat nubuatan yang Tuhan maksudkan sejak masa lalu sampai kepada apa yang kita alami sekarang dan apa yang akan terjadi ke depan? Jadi pusat dari semua pembelajaran nubuatan yang akan menerangi seluruh masa nubuatan adalah pekabaran malaikat ketiga. Itu adalah Injil masa kini, dan itu adalah dan pekabaran itu merangkum pekabaran malaikat 1 dan juga
pekabaran malaikat yang kedua. Gambaran apa lagi yang kita boleh lihat di sini? Bahwa pekabaran malaikat ketiga ini haruslah dikumandangkan dengan satu seruan nyaring. Jadi kalau kita berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga, maka itu adalah pekabaran seruan nyaring. Dan Yohanes katakan, setelah ini Yohanes berkata, I saw another angel come down from heaven. Di sini dikatakan bahwa aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Dia memiliki kuasa yang besar dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Ini berbicara tentang peristiwa apa ini? Kalau kita melihat, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. Berbicara tentang apa ini? Ini berbicara tentang Wahyu 18 ayat 1. Loh, kita sedang berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga. Dan ketika pekabaran malaikat ketiga ini memberikan warningnya, amarannya dengan seruan nyaring, itu berbicara tentang peristiwa dari Wahyu 18 ayat 1. Jadi sebenarnya apa hubungannya antara pekabaran malaikat ketiga dan Wahyu 18 ayat 1? Sementara sebelumnya kita melihat bahwa seluruh Injil terdapat dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Sekarang kita perhatikan, in this illumination, yang ini khususnya berbicara tentang Wahyu 18 ayat 1, the light of all the three messages is combined. Di sini katakan bahwa di dalam terang inilah pekabaran dari semua terang dari semua pekabaran-pekabaran ini disatukan. Yang pertama, kutipan pertama menjelaskan bahwa seluruh Injil adalah pekabaran malaikat ketiga. Kemudian sekarang pada kutipan yang lain lagi, letters 1888 halaman 804 paragraf yang ketiga, di sana menyatakan bahwa Wahyu 18 ayat 1 adalah seluruh pekabaran yang tergabung di dalamnya. Jadi mana yang benar? Nanti kita akan mempelajari ini khusus tentang apa itu pekabaran malaikat ketiga dan juga pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Maafkan saya, seringkali kita mendengar, saya hanya mau membongkar sedikit bahwa seringkali kita mendengar orang menyebutkan bahwa pekabaran Wahyu 18 ayat 1 sebagai pekabaran malaikat keempat. Sekali lagi, seringkali kita mendengar ada banyak pribadi-pribadi yang menyebutkan bahwa Wahyu 18 ayat 1 sebagai pekabaran malaikat yang keempat. Padahal di dalam bahasa Alkitab dan bahasa tulisan Nyonya White tidak pernah menyebutkan bahwa pekabaran Wahyu 18 ayat 1 sebagai pekabaran malaikat yang keempat. Kenapa? Mari kita perhatikan. Di Wahyu pasal Nyonya White menjelaskan bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran terakhir, pekabaran rahmat terakhir, dan itu juga adalah pekabaran amaran terakhir. Kalau pekabaran malaikat ketiga adalah yang terakhir, bagaimana mungkin sekarang ada yang keempat? Itu artinya bahwa yang ketiga bukan yang terakhir. Kenapa? Karena ada yang keempat. Tetapi Nyonya White menjelaskan bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran terakhir, dan dia tidak pernah menyebutkan bahwa Wahyu 18 ayat 1 sebagai pekabaran malaikat yang keempat. Kalau begitu, apa hubungannya antara pekabaran malaikat ketiga dan Wahyu 18 ayat 1? Kedua-duanya berbicara tentang pusat Injil. Yang satu mengatakan ketiga pekabaran itu ada dalam Wahyu 18 ayat 1. Yang satu lagi yang mengatakan seluruh Injil itu sudah ada dalam pekabaran malaikat yang ketiga, yang oleh mana pekabaran malaikat 1 dan 2 berada di dalamnya. Jadi sebenarnya apa ini pekabaran malaikat yang ketiga dan Wahyu 18 ayat 1? Nanti kalau kita punya waktu, kita akan membahasnya. Namun sekarang ini saya ingin untuk melihat sekali lagi, mengajak saudara untuk melihat sekali lagi. Di sini ada sebuah kutipan dalam Bible Commentary volume 7 halaman 980 tahun 1900, dikatakan di sini, pekabaran ini yaitu pekabaran malaikat ketiga merangkum dua pekabaran terdahulu. Pekabaran itu disampaikan dengan suara yang nyaring, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kita perhatikan bahwa ini adalah sebuah peristiwa di mana pekabaran itu disampaikan dengan seruan yang nyaring, dan itu disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita ketahui bahwa peristiwa pekabaran Wahyu 18 ayat 1 adalah peristiwa
manifestasi daripada hujan akhir terjadi. Jadi sebenarnya apa itu pekabaran Wahyu 18 ayat 1 dan juga pekabaran malaikat ketiga? Bagaimana hubungannya? Nanti kita akan pelajari. Namun sekarang kita bisa perhatikan secara sederhana bahwa pekabaran malaikat 1 dan 2 itu dirangkum dalam pekabaran malaikat ketiga. Dan pekabaran malaikat ketiga tidak meniadakan pekabaran malaikat 1 dan 2. Dengan kata lain, sekarang kita boleh melihat secara jelas bagaimana posisi daripada pekabaran malaikat ketiga di dalam hubungannya dengan pekabaran malaikat 1 dan 2, yang oleh mana 1 dan 2 telah berada dalam pekabaran malaikat ketiga, dan pekabaran malaikat ketiga telah merangkum pekabaran 1 dan 2. Dan pekabaran malaikat ketiga menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Baiklah, kita sekarang telah melihat hubungan antara pekabaran malaikat ketiga 1 dan 2, dan tidak ada yang dibuang di dalamnya, tetapi pekabaran malaikat ketiga lah yang menyimpulkan semua yang ada di dalam pekabaran malaikat 1 dan 2. Sekarang bagaimana dengan kalimat yang telah saya ulang-ulangi tentang menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang? Mari kita perhatikan baik-baik hubungannya antara bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat ketiga di dalam terang yang menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di dalam buku Kemenangan Akhir bahasa Inggris ya, halaman 423 paragraf yang pertama, dikatakan di sana, "Now in the Holy of Holies they again beheld him." Saat ini di dalam bilik yang maha suci kembali mereka melihat Yesus sebagai imam besar yang penuh belas kasihan, yang akan segera nampak sebagai raja mereka dan sebagai pembebas mereka. Terang daripada bait suci menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan ini berbicara tentang di bilik yang maha suci. Jadi kita boleh perhatikan sekali lagi bahwa bilik yang maha suci itu menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga. Kutipan yang tadi telah kita ulang-ulangi, kita telah baca bersama-sama. Di sana juga menjelaskan perkara yang sama. Pekabaran malaikat ketiga menerangi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kita boleh melihat hubungan antara bilik maha suci dan pekabaran malaikat ketiga di dalam hal menerangkan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang adalah sama. Jadi kalau saudara dan saya mau mempelajari tentang nubuatan, di sana kita berbicara tentang masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, maka di sini Tuhan telah menyatakan di dalam tulisan roh nubuatan Nyonya White bahwa untuk mengerti nubuatan lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu harus dimengerti dari bilik yang maha suci, dan itu harus dimengerti dari pekabaran malaikat ketiga. Jadi sekarang kita melihat ada beberapa poin yang penting yang menyatakan hubungan yang sangat erat antara pekabaran malaikat ketiga dan bilik yang maha suci. Pertama, berdasarkan pointing, pekabaran bilik yang maha suci menunjuk kepada pekabaran malaikat yang ketiga, dan berbicara tentang bilik yang maha suci, bilik pekabaran malaikat ketiga menunjuk kepada bilik yang maha suci. Kemudian berbicara tentang waktu awal dan waktu akhir, kedua-duanya sama-sama tahun 1844 ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci, pekabaran malaikat ketiga mulai. Dan pada waktu pekabaran malaikat ketiga selesai, Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan sekarang kita melihat di sini di dalam hal menerangkan masa lalu sampai kepada masa yang akan datang, pekabaran bilik yang maha suci dan pekabaran malaikat ketiga, kedua-duanya sama menyatakan hal itu. Betapa luar biasa dan betapa eratnya hubungan antara pekabaran malaikat ketiga dan juga bilik yang maha suci. Bagaimana dengan tema utama? Mari kita perhatikan tema utama daripada bilik yang maha suci. The central thought in the sanctuary questions is righteousness by faith, or justification by faith. This is the real meaning of the temple and its services. Di sana dikatakan bahwa tema utama dari bait suci, pelajaran bait suci, adalah pembenaran oleh iman, atau dibenarkan, kebenaran oleh iman. This is the real meaning. Ini adalah makna yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya dari bait suci dan upacara
upacaranya. Jadi gambaran apa yang kita boleh melihat di sini, bahwa kalau kita berbicara tentang bait suci, khususnya di bilik yang maha suci, memiliki tema yang telah dinyatakan oleh tulisan nubuatan, dan itu adalah pembenaran oleh iman. Review and Herald, Juli 15, 1902. Jadi kita boleh melihat di sini bagaimana Tuhan mau nyatakan kepada umatnya bahwa bait suci itu adalah pembenaran oleh iman, dan itu juga di bilik yang maha suci. Sekarang bagaimana dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Beberapa orang telah menulis surat kepada saya. Apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat ketiga? Dan saya sudah menjawabnya, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Wow, sekarang kita perhatikan, bilik maha suci itu berbicara tentang pembenaran oleh iman. Dan sekarang kita melihat juga pekabaran malaikat ketiga juga berbicara tentang pembenaran oleh iman. Di dalam Selected Messages volume 1 halaman 372, Tuhan menyatakan bahwa tema utama, tema yang sebenarnya dari pekabaran malaikat ketiga itu adalah pembenaran oleh iman. Oke? Jadi kita sekarang sedang melihat tema utamanya pun kedua-duanya antara bilik maha suci dan pekabaran malaikat ketiga adalah sama. Sekarang kita akan lihat selanjutnya. Selain itu, apalagi yang menyatakan tentang kedua-duanya adalah sama? Sekarang kita lihat di dalam sebuah permintaan yang Tuhan menyatakan tentang pekabaran yang harus dikumandangkan dan harus dimengerti dengan jelas. Bagaimana dengan bilik yang maha suci? Ini adalah kutipan yang telah kita pelajari pada fase pembahasan sebelumnya. Dikatakan di sana bahwa pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menyatakan bilik yang maha suci di sini tempat kudus. Kalau bilang tempat kudus itu berbicara tentang bilik yang bait suci. Tetapi kalau bilang tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan itu berbicara tentang berbicara tentang tempat kudus yang oleh mana ada terjadi pengadilan pemeriksaan. Di mana lagi di dalam bait suci yang berbicara tentang pengadilan pemeriksaan kalau bukan di bilik yang maha suci. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita bahwa pelajaran mengenai bilik yang maha suci harus dimengerti dengan jelas oleh umat Tuhan. Jadi Tuhan memerintahkan kepada umatnya harus mengerti ini dengan jelas. Semua harus mengerti pekerjaan dan kedudukan imam besar agung mereka. Kalau tidak mungkin mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan kepada mereka. Jadi Tuhan mau nyatakan di sini, kalau kita tidak mengerti bilik yang maha suci dengan jelas, maka kita tidak akan mungkin mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Tuhan telah rencanakan kepada mereka. Itu adalah pelajaran yang harus dimengerti, dan itu adalah bilik yang maha suci. Dan ini adalah tuntutan kepada saudara dan saya sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Tuhan tidak meminta kita untuk keluar dari bilik yang maha suci. Tuhan tidak meminta kita untuk keluar dari Laodikia, tetapi Tuhan meminta kita untuk mengerti dengan jelas pekabaran maha suci sebagai umat Tuhan. Kalau bukan, maka kita bukan umat Tuhan di sini. Bagi yang belum tahu, Tuhan tidak menuntut sebuah kebenaran yang belum dia ketahui atau kesempatan yang belum dia miliki. Tetapi kepada umat Tuhan sekarang, yang sekarang ini telah mendengar, telah mengerti dengan jelas, maka ini adalah sebuah keharusan bagi yang namanya umat Tuhan. Dan kalau dia telah mengetahui ini dan dia mengignorenya atau mengabaikannya, maka di sini hanya yang disebut dengan umat Tuhan adalah mereka yang mau mengerti dengan jelas bilik yang maha suci. Di luar itu, maaf, saya tidak melihat kutipan Nyonya White bilang itu adalah disebut juga dengan umat Tuhan. Baiklah, bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga setelah kita mengetahui bahwa bilik yang maha suci juga adalah sebuah pekabaran yang Tuhan perintahkan untuk dimengerti. Tuhan berbicara kepada umatnya saat ini, katanya, dapatkan jalan masuk ke kota-kota dan nyatakanlah kebenaran dalam kesederhanaan dan dalam iman. Janganlah perkenalkan ajaran asing dalam pekabaranmu, tetapi berbicaralah perkataan-perkataan yang sederhana dari Injil Kristus.
di mana orang tua dan orang muda dapat mengerti. Yang tidak terpelajar maupun yang berpendidikan harus mengerti kebenaran pekabaran malaikat ketiga dan harus diajarkannya dalam kesederhanaan. Jadi sekali lagi Tuhan menyatakan untuk pekabaran malaikat ketiga, Tuhan menyatakan ini adalah pelajaran kebenaran atau pekabaran yang harus dimengerti. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Tuhan meminta kepada umat Tuhan bahwa umat Tuhan sebagai juru kabar yang akan menyampaikan pekabaran harus mengerti kebenaran pekabaran malaikat ketiga. Jadi sebagaimana bilik yang maha suci harus dimengerti untuk mengamalkan iman sekarang ini atau menempati posisi yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kehendaki, maka demikian pula juga dengan pekabaran malaikat ketiga. Tuhan meminta kita, baik yang terpelajar atau yang tidak terpelajar, orang tua maupun anak-anak, orang muda, harus mengerti pekabaran malaikat ketiga. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting bagi umat Tuhan untuk mengerti. Pekabaran bilik yang maha suci, kembali lagi, dan pekabaran malaikat yang ketiga, kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat erat. Yang satu berbicara tentang pekabaran yang harus dimengerti, yang satu juga menyatakan hal yang sama. Bagaimana dengan yang lainnya? Mari kita perhatikan dengan cepat. Di sana dinyatakan bahwa bilik maha suci, pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Sekarang kita perhatikan poinnya, kemarin akhir halaman 488 paragraf yang kedua, ini adalah referensi bahasa Inggrisnya. Di sana dikatakan pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Jadi kedua-duanya ini adalah sama penting. Luar biasa ya. Oleh kematiannya ia memulaikan pekerjaan itu, dan yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sana, perhatikan baik-baik, di mana ini? Di bilik maha suci. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Jadi berbicara tentang bilik yang maha suci adalah pelajaran yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam perkara salib Kristus. Bisa dikatakan bahwa terang di salib Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas. Jadi di bilik maha suci, pemandangan tentang peristiwa salib itu, rahasia penebusan itu lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Di mana? Di bilik yang maha suci. Apa artinya? Di bilik yang maha suci sebenarnya sedang berbicara tentang rahasia penebusan, dan itu berbicara tentang terang salib Kristus. Dan bahkan di sana, di bilik yang maha suci, rahasia penebusan itu lebih jelas dinyatakan oleh Tuhan. Nah sekarang kita perhatikan ya, bilik maha suci menunjuk kepada salib di Golgota. Bagaimana dengan salib di Golgota? Apakah dia menunjuk balik kepada bilik yang maha suci, atau bilik yang maha suci ini bertepuk sebelah tangan? Mari kita perhatikan di dalam buku Signs of the Time, Juli tanggal 25 tahun 1895, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan the cross points you upward to a living Savior who as your advocate is pleading in your behalf. Jadi dikatakan salib itu dia menunjuk ke atas kepada juru selamat yang hidup itu, yang
Ia berdiri sebagai pembela untuk memohon kepada Bapa bagi kita sekalian. Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini? Kutipan Nyonya White ini menyatakan bahwa salib itu menunjuk ke bilik yang maha suci. Sementara sebelumnya kita melihat bahwa bilik maha suci menunjuk ke salib. Jadi kedua-duanya saling menunjuk dan kedua-duanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yesus menunjuk ke bilik yang maha suci, dan di bilik yang maha suci berbicara tentang perkara salib Golgota. Dan bahkan di bilik yang maha suci, penyataan salib itu lebih jelas. Itu adalah bilik yang maha suci yang berbicara tentang salib. Bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga? Mari kita perhatikan kutipan selanjutnya. Di dalam buku Testimonies to Ministry halaman 91 dan 92, di sana dikatakan, Tuhan dalam kemurahannya yang besar telah menyampaikan suatu pekabaran yang indah kepada umatnya melalui pendeta E.J. Wagoner dan A.T. Jones. Pekabaran ini harus disampaikan lebih tegas kepada dunia. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan bahwa Tuhan di dalam kemurahannya yang besar, Dia menyampaikan satu pekabaran yang indah. Pekabaran yang indah. Sekali lagi, itu ada sebuah pekabaran indah, ya, kepada umatnya melalui pendeta E.J. Wagoner dan A.T. Jones. Pekabaran ini, pekabaran yang mana? Itu adalah pekabaran yang indah, harus disampaikan lebih tegas kepada dunia. Jadi pekabaran yang indah yang oleh mana Tuhan berikan di dalam kemurahannya yang besar kepada umatnya. Apa artinya Tuhan berkemurahan yang besar kepada umatnya? Di mana ada dosa yang sangat besar, di sana ada kemurahan yang jelas dan sangat besar. Apa artinya ketika Tuhan katakan di dalam kemurahan yang besar? Bukankah ini berbicara tentang umatnya yang sangat berdosa? Sehingga Tuhan di dalam kemurahan yang besar kembali memberikan sebuah pekabaran yang indah kepada umatnya. Ini adalah sebuah pernyataan templakan dan teguran bahwa sebenarnya umatnya sedang menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan punya kemurahan yang sangat besar sehingga Dia memberikan pekabaran itu. Itu adalah pekabaran yang indah, dan pekabaran ini harus disampaikan lebih tegas kepada dunia. Sekarang perhatikan baik-baik, pekabaran apa itu? Kita lihat kalimat lanjutannya. Di sana dikatakan, juru selamat yang ditinggikan itu korban untuk seluruh dunia. Apa yang kita boleh lihat? Di sana pekabaran ini, yaitu pekabaran yang indah, yang Tuhan berikan dalam kemurahannya yang besar kepada umatnya, dan itu harus disampaikan lebih tegas kepada dunia, adalah pekabaran tentang juru selamat yang ditinggikan korban untuk seluruh dunia. Bukankah ini berbicara tentang pekabaran salib? Jadi salib dinyatakan di sini. Pekabaran itu menyajikan pembenaran melalui iman kepada yang pasti itu. Gambaran apa yang kita boleh dapatkan di dalam pernyataan ini? Bahwa pembenaran oleh iman, dia tidak datang sendiri, tetapi berdasarkan kutipan ini mau menyatakan bahwa pembenaran oleh iman itu, dia adalah buah dari korban yang juru selamat yang ditinggikan dan korban untuk seluruh dunia. Jadi pembenaran oleh iman itu dia datang dari salib Kristus. Tanpa salib maka tidak ada yang namanya pembenaran oleh iman kepada yang pasti itu. Dengan kata lain, kita boleh melihat satu gambaran secara sederhana di sini bahwa pembenaran oleh iman adalah buah daripada salib. Sekali lagi, pembenaran oleh iman adalah buah daripada salib Kristus. Sekarang mari kita perhatikan kembali kutipan itu. Di sini dikatakan, inilah pekabaran yang diperintahkan ilahi untuk diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan suara nyaring dan disertai dengan pencurahan Roh Kudus dengan ukuran yang besar. Gambaran apa yang kita boleh perhatikan di sini? Tuhan mau menyatakan
bahwa pekabaran malaikat ketiga itu adalah pekabaran juru selamat yang ditinggikan, korban untuk seluruh dunia. Sekali lagi, pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran juru selamat yang ditinggikan, korban untuk seluruh dunia, dan itu adalah pekabaran salib. Kita telah lihat, dari salib itulah muncul atau menyajikan pembenaran oleh iman kepada yang pasti itu. Dengan kata lain, melalui 3 kutipan yang kita sedang lihat di sini, di situ kita boleh lihat dengan jelas, kita boleh mengerti dengan jelas. Bilik yang Maha Suci menyatakan tentang salib, bahkan di bilik yang Maha Suci, rahasia penebusan itu dinyatakan lebih jelas. Bahkan di salib menunjuk kepada bilik yang Maha Suci, dan bilik Maha Suci menyatakan tentang salib. Lalu pekabaran malaikat yang ketiga juga menyatakan hal yang sama, bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran salib. Itu adalah pekabaran yang menyajikan pembenaran oleh iman. Itu adalah pekabaran indah yang oleh mana Tuhan karuniakan itu kepada umatnya, karena umatnya telah menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan di dalam kemurahannya yang sangat besar, Dia karuniakan itu kepada umatnya. Luar biasa. Ketika kita mengerti kalimat ini, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya umatnya, ini dinyatakan kepada umatnya melalui perintah J. Wagoner dan A.T. Jones. Itu berarti Laodikia. Dan Laodikia itu adalah gereja masyarakat pada hari ke-7. Bukan main berdosanya umat Tuhan saat itu. Betapa umat Tuhan itu telah meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan katakan di dalam kemurahannya Dia memberikan kembali pekabaran malaikat ketiga. Bukankah tadi kita telah pelajari bahwa pekabaran malaikat ketiga telah dimulai sejak tahun 1844? Tapi apa artinya Tuhan memberikan pekabaran itu kepada umatnya pada peristiwa ini tahun 1888? Apa artinya itu? Berarti sejak tahun 1844 pekabaran itu sedang ditolak unitedly. Namun kemudian di tahun 1888 Tuhan kembali di dalam kemurahannya yang besar mengaruniakan pekabaran salib ini. Dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Cuman sayang, sangat disayangkan. Tapi nanti kita akan mempelajari itu peristiwa yang terjadi tahun 1888. Seperti apa peristiwa yang terjadi itu. Tetapi yang kita boleh lihat di sini, bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran salib. Dan itulah yang Tuhan karuniakan kepada umatnya di dalam keberdosaannya. Tuhan di dalam kemurahannya yang besar menyampaikan itu kepada umatnya Laodikia. Jadi kita boleh melihat di sini bahwa bilik Maha Suci berbicara tentang salib, pekabaran malaikat ketiga berbicara juga tentang kebenaran salib. Bagaimana dengan present truth atau kebenaran masa kini? Apakah bilik yang Maha Suci berbicara hal yang sama? Lihat ya. The enemies of the present truth have been trying to open the door of the holy place that Jesus has shut, and to close the door of the most holy place which He opened in 1844. Dikatakan di sini bahwa musuh daripada pekabaran masa kini. Ini berbicara tentang, kutipan ini berbicara tentang pelayanan Yesus di bilik yang Maha Suci ya. Jadi sekali lagi dikatakan musuh daripada kebenaran masa kini telah mencoba untuk membuka pintu dari bilik yang suci yang telah Yesus tutup, dan menutup pintu dari bilik yang Maha Suci yang telah Yesus buka di tahun 1844. Jadi ini adalah pekabaran masa kini yang berbicara tentang bilik yang Maha Suci yang telah terbuka sejak tahun 1844, di mana Yesus sedang berada di hadapan tabut, di mana di sana ada tabut yang berisi 2 loh batu yang ditulis, yang berisikan 10 hukum-hukum ilahi dengan jari ilahi itu sendiri. Gambaran apa yang kita boleh lihat di sini,
bahwa kebenaran masa kini yang oleh mana Tuhan telah nyatakan sejak tahun 1844 itu adalah kebenaran kekudusan Tuhan yang Tuhan mau terbuka kepada umatnya. Setan, dia mencoba untuk menutupnya dan mengarahkan kita kepada peristiwa yang sudah lewat tentang bilik yang suci. Bukankah bilik yang suci adalah sebuah kebenaran? Ya, itu adalah kebenaran. Tetapi itu bukan kebenaran fokus masa kini. Yang Tuhan mau, pelayanan Yesus di bilik yang suci sudah selesai. Dan Tuhan mau kita berada pada apa, kita mau berada di mana, di tempat di mana Yesus berada. Kemana Yesus pergi, ke situ kita pergi. Seperti murid-murid Yesus, mereka pergi kemana Yesus pergi. Di dalam bahasa Alkitab katakan 144 ribu itu mereka pergi kemana Yesus pergi. Di mana anak domba berada, di situ mereka berada. Dan sekarang Yesus berada di bilik yang maha suci. Tetapi setan sebagai musuh daripada present truth ini, dia menutup itu bilik maha suci, sehingga umat-umat Tuhan melihat pelajaran bilik yang maha suci ini sebagai satu hal yang ya biasa-biasa saja, tidak terlalu penting. Dan dia mengarahkan umat Tuhan kepada bilik yang suci, di mana itu adalah peristiwa 2300 telah lewat. Tuhan telah menutup areal itu, di mana sekarang itu bukan lagi menjadi fokus, karena Yesus bukan lagi berada di sana. Dengan kata lain, memang pelajaran bilik yang suci adalah sebuah kebenaran, tetapi itu bukan fokus yang Tuhan mau nyatakan. Itu sudah lewat, Anda boleh mengetahuinya. Tetapi sekarang, wherever Jesus is, di sana juga engkau dan saya berada. Dimanapun Yesus berada, disitulah engkau berada. Mereka itu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Dan itulah yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya pada kenyataan ini, bahwa bilik yang maha suci adalah fokus. Itu adalah present truth. Dan sudah seharusnya saudara dan saya juga mengerti apa itu bilik yang maha suci. Jangan mengabaikannya dan saudara katakan, cuman teori itu, nanti saja. Sekarang yang penting kita bicara tentang yang satu ini, tentang kasih. Padahal Tuhan menyatakan di bilik yang maha suci, di situ kasih agape. Barangkali kasih yang kita buat bukan agape, hanya eros atau mungkin phileo, atau mungkin storge, tetapi itu bukanlah agape yang Tuhan mau. Kasih itu 1 Korintus 13 adalah agape. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agapaumi? Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus dia bukan, ya Tuhan, aku agapau you, aku mengasihi engkau. Tidak. Tetapi Petrus katakan, Tuhan, aku phileo you. Aku tidak bisa mengasihi engkau Tuhan dengan kasih agape. Aku ini manusia daging. Agape itu hanyalah karunia Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan agape itu ada dalam penyataan salib. Dan salib itu sangat jelas di bilik yang maha suci. Kalau saudara dan saya mengabaikan bilik yang maha suci, bagaimana mungkin saudara dan saya dapat mengamalkan iman agape ini kepada dunia? Tuhan mau kita mengerti itu. This is our present truth. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Di sana dikatakan di dalam Riven Herald tanggal 27 November tahun 1900, paragraf yang ke-14. Wah, ini ulang tahun saya. Saya senang sekali. Dikatakan di sini, biarlah semua orang yang mau bekerja sama dengan ilahi menyatu bersatu di dalam pengumandangan pekabaran masa kini, yaitu pekabaran dari malaikat yang ketiga. Apa yang saudara dan saya boleh lihat di sini? Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa pekabaran pekabaran malaikat yang ketiga itu adalah pekabaran masa kini. Bilik yang maha suci masa kini. Pekabaran malaikat ketiga, pekabaran masa kini. Kedua-duanya sedang berbicara tentang pekabaran masa kini.
Jadi tidak ada pekabaran yang lain, ataupun ada orang yang mengatakan tentang ini, saya punya pekabaran masa kini, saya mempunyai kelompok present truth. Bukan itu yang Tuhan mau nyatakan. Tetapi Tuhan menyatakan ada sebuah pekabaran yang notabene-nya umat Tuhan mencoba untuk meninggalkannya. Tetapi Tuhan mau agar pekabaran itu dikembalikan. Dan pekabaran itu adalah pekabaran masa kini. Dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan itu adalah pekabaran bilik maha suci. Jadi sekarang kita telah melihat lagi sebuah penegasan di dalam hubungan yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bahwa pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran bilik yang maha suci, kedua-duanya menyatakan present truth, pekabaran masa kini. Sebelumnya kita telah mempelajari kedua-duanya saling menunjuk, kemudian kedua-duanya berbicara tentang waktu awal, waktu akhir, kedua-duanya sama. Kemudian kedua-duanya menyatakan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kedua-duanya juga berbicara tentang tema utama pembenaran oleh iman. Kedua-duanya juga berbicara tentang salib. Dan kedua-duanya berbicara tentang present truth. Apa yang kita boleh lihat di sini? Secara cepatnya, sampai saat ini, untuk sementara, kita telah melihat bahwa baik pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran bilik yang maha suci, kedua-duanya menyatakan hal-hal yang sama. Seperti apakah hubungan daripada pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran bilik yang maha suci untuk selanjutnya? Kita akan pelajari itu pada sesi pembahasan berikutnya. Biarlah saudara dan saya boleh melihat di sini, ketika Tuhan menunjuk bahwa ajaran dasar gereja Masehi Advent hari ke-7 itu adalah bilik maha suci, maka sekarang kita boleh melihat bahwa bilik maha suci itu memiliki gambaran yang sama dengan pekabaran malaikat ketiga. Seperti apakah kelanjutannya? Kita akan melanjutkan itu pada pembahasan selanjutnya. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk melihat betapa Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita di dalam mengerti akan ajaran dasar gereja masa ke-7 yang harus kita terima dan kita kumandangkan ke seluruh dunia. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan bagi kami untuk membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam segala rencana Tuhan bagi kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi biarlah Engkau membuat kami untuk mengerti kebenaran masa kini, sehingga oleh karena kebenaran mula, maka kami boleh menjadi umat Tuhan. Terpujilah Engkau untuk semua yang Kau berikan ini, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin.